sore ya, teman-teman. Nah, di sini di video ini saya akan sedikit membagikan materi di 15 detik ya. Mungkin teman-teman mungkin sudah familiar dengan tekniknya, yaitu teknik RS15 ya. Mungkin udah familiar ya. Dari buatan dari Lianping LKR ya, Lianping Lian. Nah, untuk tekniknya ini menurut saya sangat lumayan akurasinya, 80%-an ke atas. Nah, mungkin netizen juga mungkin ada yang yang ingin mengkoreksi ataupun menambahkan, mungkin nanti di kolom komentar ya teman-teman. Baik, untuk teknik ini ya sekedar info, sekarang mungkin sudah harganya 5 jutaan ya, 5 jutaan ke atas bahkan. Nah, tapi di sini saya akan kasih gratis ya, gratis untuk teman-teman semua. Seperti itu. Jadi jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian biar saya semangat untuk mengupdate video ya ke depannya ya. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Nah, di sini saya akan kasih candlestick ya, pola-pola candlestick yang kalian pakai di RS 15 ini. Nah, jadi kita fokus kepada yang pertama adalah pelemahan dan kekuatan dari sebuah candlestick. Kemudian kita kombinasikan atau kita kalkulasikan untuk OP seperti itu. Jadi itu adalah sistematikanya. Nah, kemudian kita akan saya akan memberikan jenis-jenis candle atau bentuk candle. Yang pertama adalah pelemahan. Pelemahan. Kita mulai dari candlestick hijau dulu ya. Kita coba. Hijau. Nah, ketika candlestick hijau melemah, itu cirinya adalah yang pertama kalian bisa tentukan di sumbunya. Ketika sumbu panjang seperti ini, nah ini melemah untuk naik ya. Jadi hitungannya itu bawah ya, tapi berhubung ini hijau ya, kalian mungkin sudah paham ya terkait sumbu permintaan dan sumbu penolakan. Ketika sumbu hijau yang di atas ini, ketika candlestick hijau sumbunya di atas, ini adalah sumbu rejeksi. Nah, kemudian kalau ini adalah sumbu permintaan seperti itu. Jadi itu bedanya. Nah, walaupun kita kan sudah paham ya, ketika saya bilang ini pelemahan. Nah, walaupun ini pelemahan, namun hijau ketika ada sumbunya di atas ini pelemahan juga. Namun bedanya di sini, ini sedikit melemah. Kalau di sini full dia melemah, artinya habis. Ini artinya habis, ini artinya melemah, sedikit melemah. Ya, tapi kalian bisa samakan kok. Misalkan kalau di sini panjang banget, ini juga dihitung melemah. Kalau ini panjang banget, ini juga dihitung melemah juga, sama-sama melemah seperti itu. Namun bedanya di sini ada sedikit kekuatan, sedikit kekuatan. Ya, sedikit kekuatan untuk atas, sedikit sekali. Nah, kalau seperti ini habis dia ya. Apalagi sumbu yang benar-benar panjang ya, sampai volume sumbunya itu lebih besar daripada bodinya. Nah, adapun seperti ini sangat kuat melemah ya, sama saja. Nah, kuat banget dia melemah, tapi ada sedikit kekuatan. Nah, tinggal kalian akumulasikan mungkin di kanan kirinya ya, saja candlestick kanan kirinya, apakah ini mendukung untuk naik atau mendukung untuk turun seperti itu. Seperti itu. Untuk candlestick merah sebentar, kita ganti. Nah, untuk candlestick merah ya, sumbu rejeksi ada di bawah, permintaan ada di atas. Nah, kedua-dua ini dihitung melemah, tetapi sumbu atas ini sedikit dia melemah untuk ke bawah, artinya masih ada dorongan sedikit untuk turun seperti itu. Nah, kalau seperti ini adalah full rejeksi atau penolakan ya, penolakan artinya memang benar-benar dia penolakan seperti itu. Jadi tidak perlu kita melihat kanan kirinya seperti itu ya teman-teman. Nah, apalagi penolakan ini panjang dia ya, panjang daripada bodinya. Nah, begitu juga ini panjang, semua atas ini panjang daripada bodinya. Nah, tetap hitung pelemahan untuk ke bawah, tapi namun semua atas ini ada sedikit dorongan untuk ya turun. Nah, kalau seperti ini kita lihat candlestick kiri kanannya seperti itu, apakah mendukung ataupun tidak. Nah, kemudian candlestick dengan bodi besar misalkan merah, nah ini bisa jadi di pelemahan ataupun kekuatan seperti itu. Nah, dilihat daripada ukurannya ya. Kalau ukurannya seperti ini sedang, ini kekuatan untuk turunnya. Kalau kecil banget, ini naik, ini hitung naik. Nah, kalau ini juga hitung naik. Kalau seperti ini, kalau sedang seperti ini, kita hitung turun seperti itu. Nah, mungkin lebih ini terkait bodi, mungkin ada materi tambahan sedikit, mungkin nanti saya jelaskan lah ya.
Mungkin saya bagi ini materinya 2 video ya, biar kalian gak pusing juga. Sedangkan hijau juga sama ya. Hijau juga sama. Hijau ketika bodinya ini besar besar banget, ini hitung ke bawah, ini sedang, ini hitung ke atas ya. Sebentar. Nah, kalau seperti ini kecil banget, hitung ke bawah. Tapi tergantung daripada tempatnya. Nah, posisinya, posisi kan besar-besar seperti itu, terutama kita analisa bodinya itu memang tidak hanya sebatas sifatnya aja, tapi ditentukan daripada tempat di mana candlestick itu berada seperti itu. Nah, bagaimana sih soal pengecualiannya? Nah, oke, maksudnya bagaimana sih cara apa namanya akumulasinya? Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di market. Oke, saya jelaskan di sini. Candlestick ini ya, ini dihitung dia melemah untuk naik, tapi ada sedikit dorong dia ke atas. Oke, di sini juga melemah, di sini juga melemah, di sini juga melemah, apalagi sumbu sama-sama imbang ya, semua seimbang dia juga melemah. Nah, ketika apa namanya akumulasinya ini mendominasi untuk melemah ke atas, kita bisa open posisi sell di sini. Oke, kalau di sini loss, kita akan kompensasi di sini. Oke, jadi seperti itu. Nah, namun saya anjurkan untuk tidak melakukan kompensasi, ya, tidak melakukan kompensasi. Jadi kalian harus melihat benar-benar apa namanya, maksudnya kalian usahakan untuk open posisi itu benar-benar di golden moment seperti itu. Nah, itu apa namanya, materi soal sifat-sifat candlesticknya ya, yang kita akan pakai di RS15 ini. Nah, mungkin ada yang kurang, mungkin video kedepannya saya akan lebih apa namanya, saya jelaskan lebih dalam lagi ya, biar kalian paham, biar kalian memahami ilmunya seperti itu. Nah, kita akan coba oke, oke, kita dulu. Nah, kalau seperti ini masih abu-abu lah ya, abu-abu. Jadi kita tidak bisa tentukan oke itu bisa tentukan bawah, karena di sini melemah untuk turun, tapi di sini melemah, maksudnya ini melemah untuk naik, tapi di sini di sampingnya ini ada candlestick pelemahan untuk turun, jadi seimbang ya, jadi tidak bisa kita open posisi. Oke, kita cari market yang jelas saja. Oke, nah, berhubung hari ini apa namanya, hari Sabtu ya, jadi dominannya di sini atas semua di sini, jadi agak riskan ya. Jadi jangan main di, usahakan kalian jangan main di OTC seperti itu, karena rawan dia seperti itu. Oke, kita tunggu. Nah, kita tunggu apa namanya, kalau ada momennya ya, biar sekali kopi itu langsung profit ya, biar apa namanya, biar uh, akurasinya itu tinggi seperti itu. Oke, oke, kita udah di sini melemah ya. Di sini melemah, ada semua panjang atas kan, dan grafik turun. Di sini juga ada rejeksi. Oke, kita buy, kita buy. Ini akun demo ya, akun demo. Jika ini masih turun, saya akan OP di candle selanjutnya ya. Tapi usahakan kalian jangan melipat gandakan, maksudnya menaikkan nominal OP kalian seperti itu. Biar kalian aman juga kan, takutnya kan nggak terjadi di candle selanjutnya. Nah, kalian jadinya kan loss seperti itu. Jadi cukup batasi, cukup dengan 2 kali klik atau 3 kali klik maksimal seperti itu. Ya. Nah, saya jelaskan kembali. Oke. Nah, di sini kita cancel. Oke. Sebentar. Nah, di sini ada momen kita bisa open posisi sell. Oke. Nah, kalian perhatikan saja ya. Kalian perhatikan dari ukuran bodinya. Ya, ukuran bodinya daripada candlestick sebelumnya. Ya, lebih besar dia daripada candlestick sebelumnya. Jadi ini bisa kita hitung sebagai ketimpangan. Kemudian ini juga sama ya. Bodinya ini lebih besar daripada candlestick sebelumnya. Nah, itu jadi satu pelemahan juga. Oke. Satu pelemahan dilihat dari ukuran bodinya. Kemudian poin yang kedua adalah sumbunya ya, sumbunya ini melemah untuk turun, ini melemah untuk turun, sebentar, ini melemah untuk turun, ini melemah untuk turun, apalagi ini ya, ini rejeksinya sangat kuat sekali. Oke, kemudian ini rejeksi, ini permintaan, tapi ketika ini permintaan, ini mendukung untuk naik. Ketika ini bodinya ini besar pada skandal sebelumnya, maka ini dipastikan ini konfirmasi untuk naik ya, seperti itu. Oke, saya akan melakukan versi bawah. Nah, oke, cukup ya, biar durasinya juga tidak terlalu panjang juga kan. Nah, ini overview saya. Nah, untuk posisi kedua, perhatikan untuk posisi kedua, bodinya lebih besar daripada listrik sebelumnya. Oke, kemudian ini besar juga sih, lumayan besar. Kemudian di sini perumahan, ya kan, perumahan. Nah, ini juga apa namanya, perumahan, karena listriknya seimbang. Kita mendapatkan kita kompensasi. Seharusnya tadi kalau kita berhati-hati ya, kita bisa open posisi di titik ini, ya, kita masuk profit seperti itu. Kita lanjutkan. Di
sini melemah, melemah. Kemudian di sini melemah dan bodinya ini besar sekaligus ada sumbu rejeksi di situ. Kemudian di sini imbang, ya kan? Dan bodinya itu kecil, bodinya itu kecil, sehingga kita sebut sebagai pelemahan. Dan kita bisa lihat di sini ada SNR yang sebentar. Nah, kalian kombinasikan dengan SNR di sini. Ketika di sini yang dibentuk, maka kalian bisa kasih posisi Y seperti itu. SL ya, maaf. Nah, kita bisa posisi Y lagi. Oke, jelas ya untuk posisi di sini kenapa saya ambil Y? Karena di sini bodinya sedang, ini juga sedikit yang melemah ya, di sini sedang juga. Dan di sini ada karakteristik seimbang. Dan ini ada karakteristik sedang dan mempunyai sumbu permintaan ke bawahnya. Kemudian kita simpulkan bahwasanya ini sumbu atas ya. Jadi dari kanan kirinya ini bukan pelemahan seperti ini sumbu hijau ini ya. Ini bukan pelemahan dan sekaligus bodinya sedang. Kita bisa simpulkan bahwasanya ini bukan pelemahan tapi dia kekuatan untuk ke atas. Oke. Karena dilihat dari karakteristik kirinya juga melemah ya, melemah turun. Oke, kita bisa posisi Y karena tadi saya loss. Oke, karena tadi saya loss, kita keluar dari sini. Nah, untuk posisi yang ini melemah ya, karena bodinya lebih besar daripada karakteristik sebelumnya, hampir 3 kali lipat lah. Kemudian ini sedang, bodinya sedang, ini juga melemah, dan ini ada sumbu rejeksi. Ya, walaupun di sini melemah dua ini, tapi dominasi dari ini kekuatan untuk naik. Dan di sini juga rejeksinya kecil ya, Oke. Kemudian di sini saya open posisi Y nomor loss. Nah, kita bisa open posisi Y untuk kompensasi selanjutnya. Dan di samping itu juga di sini sudah kelihatan melemah ya, melemah, bodi besar, kecil, besar. Kemudian ada sumbu rejeksi di sini, kita pastikan itu juga pelemahan.